Hai sahabat YouTube. Pernahkah kamu mendengar tentang Nauru? Negara pulau kecil di Samudra Pasifik ini memiliki kisah yang luar biasa, penuh dengan kekayaan, kejatuhan, dan perjuangan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi Nauru, mempelajari sejarahnya yang unik, budayanya yang kaya, dan tantangan yang dihadapinya saat ini. Sejarah singkat Nauru. Nauru, yang dulunya dikenal sebagai Pleasant Island, pertama kali dihuni oleh orang Mikronesia sekitar 2000 tahun yang lalu. Pada tahun 1888, pulau ini dianeksasi oleh Jerman dan menjadi bagian dari koloni Kepulauan Marshall. Kontak pertama Nauru dengan dunia barat terjadi pada tahun 1798 oleh Kapten John Verne dari Inggris. Ia terpesona dengan keindahan pulau ini dan menamainya Pleasant Island. Pada akhir abad ke-19, Jerman menganeksasi Nauru dan menjadikannya bagian dari koloninya. Kekayaan Nauru terungkap ketika deposit fosfat yang besar ditemukan. Fosfat adalah mineral yang berharga dan banyak diminati. Setelah Perang Dunia ke-1, pengelolaan Nauru diserahkan kepada Australia, Selandia Baru, dan Inggris di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa. Nauru meraih kemerdekaan penuh pada tahun 1968. Saat itu, Nauru menjadi salah satu negara terkaya di dunia per kapita. Ini berkat cadangan fosfat yang melimpah. Penambangan fosfat menghasilkan pendapatan besar bagi negara, yang digunakan untuk membangun infrastruktur modern dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Nauru. Bencana di balik kemakmuran. Sayangnya, eksploitasi fosfat yang besar-besaran ternyata tidak berkelanjutan. Lingkungan Nauru rusak parah akibat aktivitas penambangan. Selain itu, cadangan fosfat mulai menipis pada akhir abad ke-20. Krisis ekonomi dan upaya pemulihan. Pada tahun 1990-an, ekonomi Nauru mulai goyah. Penurunan pendapatan dari fosfat serta keputusan investasi yang buruk memperparah keadaan. Nauru terjerat hutang yang besar dan kesulitan menjalankan fungsi dasar pemerintahan. Saat ini, Nauru masih berjuang mengatasi krisis ekonomi. Meskipun menghadapi banyak tantangan, rakyat Nauru dikenal dengan keramahan dan ketahanan mereka. Mereka terus berupaya membangun kembali negara mereka dan melestarikan budaya yang kaya. Luas wilayah Nauru hanya 21 km persegi, menjadikannya negara terkecil di Pasifik Selatan dan negara bagian ketiga terkecil di dunia setelah Vatikan dan Monaco. Sebagai gambaran, luas Nauru bahkan lebih kecil dari Kecamatan Jagakarsa di Jakarta Selatan, yang memiliki luas 24,87 km persegi. Meskipun kecil, Nauru memiliki populasi sekitar 10.084 jiwa. Nauru, secara unik, tidak memiliki ibu kota resmi. Meskipun demikian, distrik Yaren umumnya dianggap sebagai ibu kota de facto Nauru. Hal ini karena Yaren menjadi pusat pemerintahan dan pemukiman terbesar di negara ini. Nauru sebenarnya tidak memiliki mata uang sendiri. Mereka menggunakan dolar Australia sebagai alat tukar resmi. Hal ini terjadi karena sejarah Nauru yang pernah menjadi koloni dan wilayah mandat Australia. Nauru didominasi oleh agama Kristen. Menurut sensus nasional 2011, pemeluk Kristen berjumlah lebih dari 8 dari 10 penduduk. Nauru memiliki sistem pemerintahan yang unik, yakni gabungan dari konsep presidensial dan parlementer. Berikut rinciannya. Republik. Nauru berbentuk republik, dengan presiden sebagai kepala negara. Parlemen. Nauru memiliki parlemen dengan 19 anggota yang dipilih rakyat setiap 3 tahun. Presiden dipilih oleh anggota parlemen dan bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Meski merupakan negara kecil dengan sejarah kelam penambangan fosfat, Nauru memiliki beberapa objek wisata menarik yang bisa dikunjungi. Berikut beberapa di antaranya. Annibar Bay. Pantai Annibar Bay terkenal dengan pasir putihnya yang halus, air laut yang jernih, dan ombak yang tenang. Lokasi ini cocok untuk bersantai, berenang, atau sekadar berjalan kaki. Selain Teluk Annibar, berikut beberapa pantai lain yang bisa dikunjungi. Pantai Ewa. Pantai Ewa terletak di seberang jalan dari kompleks pertokoan Capelle. Pantai ini memiliki pohon kelapa yang rindang dan pondok-pondok piknik, sehingga cocok untuk kegiatan piknik dan bersantai di pantai. Namun, berenang tidak disarankan karena arusnya yang kuat. Central Plateau. Dataran tinggi tengah Nauru ini dulunya adalah area pertambangan fosfat besar-besaran.
Bekas-bekas penambangan meninggalkan lanskap yang unik dan tandus, namun menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang menyukai wisata alam yang ekstrim. Buada Lagoon. Laguna Buada menawarkan suasana yang tenang dan cocok untuk kegiatan snorkeling atau diving. Di sini Anda bisa melihat terumbu karang dan biota laut yang kolorful. Japanese Guns. Situs peninggalan Perang Dunia Kedua berupa meriam bekas tentara Jepang. Lokasi ini menjadi pengingat jejak sejarah Nauru pada masa perang. Selain objek wisata di atas, Nauru juga menawarkan pengalaman budaya yang menarik. Anda bisa menyaksikan tarian dan nyanyian tradisional Nauru, serta mencicipi kuliner khas mereka. Namun, perlu dicatat bahwa fasilitas pariwisata di Nauru masih terbatas. Akomodasi dan pilihan restoran belum terlalu banyak. Jika Anda berjiwa petualang dan ingin merasakan pengalaman wisata yang unik, Nauru bisa menjadi tujuan yang menarik. Nauru memiliki tradisi dan budaya unik yang telah berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh isolasi geografis dan migrasi masyarakat lain. Berikut beberapa adat dan budaya unik di sana. Buburi. Buburi adalah tarian tradisional Nauru yang biasanya ditampilkan pada acara-acara khusus seperti pernikahan atau perayaan nasional. Selain itu, masyarakat Nauru juga memiliki tradisi unik lainnya seperti menyambut tamu dengan memberikan kalung bunga, membuat kano tradisional, bertato sebagai tanda kedewasaan. Sayangnya, beberapa tradisi dan budaya asli Nauru mulai terkikis akibat pengaruh budaya asing dan modernisasi. Namun, upaya untuk melestarikan budaya Nauru masih terus dilakukan. Salah satunya melalui pengajaran bahasa dan tari tradisional kepada generasi muda. Kehidupan malam di Nauru terbilang tenang dan tidak terlalu semarak dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Nauru yang sedikit dan pilihan tempat hiburan yang terbatas. Berikut beberapa tempat yang bisa dikunjungi untuk menikmati kehidupan malam di Nauru. Temeneng Hotel. Hotel ini memiliki bar yang buka hingga larut malam dan menawarkan berbagai macam minuman. Di sini Anda bisa bersantai dan bercengkerama dengan teman-teman sambil menikmati musik live. The Bowling Alley. Tempat ini menawarkan permainan bowling dan biliar yang bisa dinikmati bersama teman atau keluarga. Tersedia juga bar dan restoran di sini. Pantai. Duduk di tepi pantai dan menikmati angin laut yang sepoi-sepoi bisa menjadi pilihan lain untuk menghabiskan malam di Nauru. Secara umum, kehidupan malam di Nauru lebih cocok bagi mereka yang mencari suasana tenang dan santai. Jika Anda mencari tempat hiburan yang ramai dan semarak, Nauru mungkin bukan pilihan yang tepat. Nauru, meskipun merupakan negara kecil yang kaya akan sumber daya alam, namun memiliki beberapa sisi negatif dan juga memiliki beberapa sisi gelap yang perlu diperhatikan. Kerusakan lingkungan. Penambangan fosfat secara berlebihan selama penjajahan dan pasca kemerdekaan telah meninggalkan bekas berupa lahan tandus dan kering. Ini berdampak pada hilangnya kesuburan tanah. Bahkan sayur dan buah tidak bisa tumbuh di sini. Dan juga terbatasnya sumber air bersih. Masalah kesehatan. Kerusakan lingkungan akibat penambangan turut berdampak pada kesehatan masyarakat Nauru. Tingkat obesitas yang tinggi dan sekitar 60% warganya mengalami kelebihan berat badan. Dan masyarakatnya memiliki tingkat perokok tertinggi di dunia. Dan penyakit terkait gaya hidup lainnya menjadi masalah kesehatan yang serius. Ketergantungan pada bantuan luar negeri. Setelah sumber daya fosfat habis, Nauru menjadi sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Hal ini membuat ekonomi mereka rentan dan kurang mandiri. Tingkat pengangguran yang tinggi. Habisnya sumber daya alam berdampak pada terbatasnya lapangan pekerjaan. Akibatnya, Nauru memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Pencucian uang. Nauru pernah menjadi surga bagi aktivitas pencucian uang. Hal ini merugikan reputasi negara dan berpotensi menghambat pembangunan ekonomi yang sehat. Ketergantungan pada judi online. Untuk mengatasi masalah keuangan, Nauru sempat melegalkan judi online. Namun, aktivitas ini justru menimbulkan masalah sosial baru dan dikhawatirkan rentan terhadap kriminalitas. Meskipun mengalami banyak kesulitan, Nauru tetap menjadi negara yang unik dan menarik dengan budaya yang kaya dan sejarah yang memukau. Rakyat Nauru terkenal dengan keramahan dan ketahanan mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap kamu telah belajar sesuatu yang baru tentang negara pulau kecil yang luar biasa ini.
Jangan lupa subscribe, komen dan like, serta share ke sosial media kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.